Karena apa? Persamaan hak, ngomongnya seperti itu. Itu loh Bapak Ibu. Bagaimana iblis itu memutar balikan fakta semuanya itu. Firman Tuhan sudah jelas. Laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang realitanya, kalau Bapak Ibu ada kesempatan waktu untuk pergi ke Thailand, sulit untuk membedakan itu tenan atau oragi, gitu loh. Karena mereka cantik-cantik gitu. Dan itu kenyataannya apa? Kenyataannya adalah seorang laki-laki. Dan inilah persyaratannya Bapak Ibu. Ya, persyaratannya. Maka itu tidak heran juga, saya sempat pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan yang diajak konseling seorang ibu-ibu. Ibunya nangis, karena apa? Suaminya selingkuh. Wah, pikir selingkuh, wah, ada sama cewek yang cantik. Ternyata selingkuhnya siapa? Sama laki-laki. Nah itu, udah punya istri, sudah punya anak, selingkuh itu simpanannya itu bukan will, tapi pil. Nah itu loh, yang harus ini loh Bapak Ibu, tolong diperhatikan untuk anak-anak muda. Kalau mau menikah, perhatikan benar bahwa pasanganmu itu benar-benar laki-laki atau perempuan, gitu loh. Bagi yang perempuan, ini pria ini. Dan saya pernah, kejadiannya itu lupa, saya entah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Bertepatan itu di samping rumah saya, terjadi benturan yang namanya mobil itu ada banteng. Jadi memang sengaja dibenturkan seperti itu. Karena apa? Karena ada seorang perempuan yang mereka itu lagi ribut sama suaminya. Akhirnya dia itu bertemu sama seseorang perempuan, dan dia hidup, yang ada di lingkungan saya itu hidup bersama, gitu loh. Jadi ketika suaminya itu entah menyadari kesalahannya atau apa, dijemputlah si istri ini. Dan ketika dijemput, yang jadi lakinya ini, perempuan yang jadi lakinya itu marah. Jadi dia ambil mobil kejar, dan ternyata bertemu muka dengan muka, dihantamkan seperti ini. Dan itu kejadiannya persis di samping rumah saya. Sehingga mobil itu tidak bisa dipakai lagi, dalam arti yang tidak bisa dijalankan. Sehingga besoknya harus dinaikkan truk besar itu untuk dibawa. Sampai seperti itu loh Bapak Ibu. Jadi dunia ini semakin hari tidak semakin baik. Tolong diperhatikan untuk anak-anak yang muda ini. Jadi apa yang harus kita lakukan, persiapkan sebelum menikah, ya? Yang pertama, itu hidup dalam kekudusan, itu mutlak. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 4, 3-8. Tesalonika 4 ayat 3-8.